Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Wijaya Kusuma dengan NIM 23041002020 Program Studi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan melaksanakan tugas yaitu mempresentasikan ujian akhir semester yaitu mata kuliah sarana dan prasarana olahraga. Nah, di sini saya mendapatkan khususnya di dalam bidang sepak bola. Sebelum kita mengetahui untuk lanjut sarana dan prasarananya, mari kita bahas sedikit tentang sepak bola. Nah, sepak bola itu adalah olahraga yang dimainkan dengan 11 melawan 11. Dan olahraga ini banyak digemari berbagai kalangan, dari perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua pun menyukai atau menggemari tentang sepak bola ini. Bisa dibilang olahraga ini olahraga yang sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tetapi olahraga ini cukup populer di seluruh dunia. Nah, untuk mengetahui rumusan masalahnya, kita bahas yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam olahraga sepak bola? Yang kedua, apa saja jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam sepak bola, dan mengapa sarana dan prasarana penting dalam menunjang kegiatan olahraga sepak bola? Nah, kita langsung bahas tentang rumusan masalah yang pertama dan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam sepak bola dan jenisnya? Nah, untuk yang dimaksud sarana itu apa sih? Nah, sarana itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan olahraga sepak bola. Bisa kita dibilang, kita lihat ada bola, jersey, terus ada kun untuk menunjang latihan, terus ada sepatu, shin guard, sarung tangan, ada fluid, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi tentang sarana dalam sepak bola. Untuk prasarana itu adalah alat penunjang, yaitu adalah atau fasilitas yang dapat digunakan. Nah, contohnya kita bisa dilihat itu yang pertama adalah lapangan, itu sangat penting. Nah, lanjut di situ di dalam lapangan itu ada ukuran yang jelasnya. Contohnya itu panjang garis minimal 90 dan maksimal itu 120 menurut IFAB, atau bisa digunakan law of the game-nya. Di dalam sepak bola itu ada bukunya juga, bisa di-download dari Google, itu bisa di-download juga. Terus yang kedua itu ada garis gawang. Nah, garis gawang itu yang ke samping dari area kiper, yaitu ada yang itu jaraknya minimal 45 dan maksimal 90 meter. Itu tergantung ya, jadi teman-teman itu bisa menyesuaikan. Kalau lapangannya itu minimal udah 90, itu berarti garis gawangnya itu minimal yaitu di 45, atau bahkan teman-teman bisa di garis gawangnya itu, di garis sampingnya itu 120 dan garis gawangnya itu 45, itu juga boleh, karena sudah di situ ada tulisan tertulis, yaitu untuk garis samping itu maksimal 90 dan garis maksimalnya itu 120. Jadi itu menyesuaikan saja teman-teman. Nah, itu garis gawang minimal 45 dan maksimal 90. Dan selanjutnya itu ada garis gawang dari tiang gawang ke samping. Nah, dari tiang gawang ke samping ini bisa dilihat dari contohnya, itu dari tiang sebelah kiri ya, ujung kiri itu ke samping, ke arah keluar kotak penalti yang area samping itu 16,5 meter jaraknya. Terus untuk ke depan juga, dari garis gawang ke depan itu sama 16,5 meter. Nah, itu sama. Jadi kotak itu dari garis gawang ke depan itu 16,5 meter, dari gawang yang bagian kiri itu 16,5 meter, sedangkan bagian kanan 16,5 meter juga. Terus di sini ada kotak kiper, yaitu yang kecil itu teman-teman. Nah, itu kecil itu dari garis gawang titik kiper berdiri itu di tengahnya itu 5,5 meter ke depan ke garis kotak yang apa ya teman-teman, yang kotak area kiper lah, bisa dibilang itu area kiper itu 5,5 meter. Nah, untuk garis penalti itu 11 meter dari titik putih. Titik penalti itu dari menuju ke gawang, garis gawang itu jaraknya 11 meter. Dan untuk tinggi gawang itu 2,44 meter, itu untuk udah menurut peraturan IFAB. Nah, untuk panjang gawangnya itu lebarnya ya, lebar gawang itu 7,32 meter. Wah, untuk tendangan sudut teman-teman, itu ada lingkaran di sudut seperti ini tuh, itu dari titik sudut itu jaraknya itu 1 meter, melingkar itu diameternya 1 meter sama semua. Terus selanjutnya untuk lingkaran tengah ya, itu lingkaran tengah. Nah, itu kan di garis tengah itu kan pasti ada titik tengah. Nah, dan dari itu ada titik tengah itu, dan ada pasti ada lingkaran. Nah, dari lingkaran itu dari titik tengah ke
maupun melingkar itu dengan diameternya atau ukurannya itu dari titik tengah itu 9,15 meter. Nah, terus untuk garis-garisnya itu mau di samping di mana-mana itu nggak boleh lebih dari 12 cm. Nah, terus untuk ada lagi yaitu dari biasanya kan yang di kotak penalti itu ada lingkaran dan kotak penalti yang apa itu yang luar itu ada lingkaran, itu lingkarannya itu sama yaitu 9,15 meter. Itu diukur dari mana ya? Itu diukur dari titik penalti itu, yang titik untuk penalti pendang itu diukur itu panjangnya 9,15 meter. Terus di sini ada selanjutnya itu yang tak kalah penting itu bola. Nah, bola itu ukurannya memiliki keliling 68 dan 68 ukuran 68 dan 20 inci dan 70 itu 28 inci. Nah, dan berat bola tersebut itu yang 68 yang 27 inci itu 410 gram sedangkan yang 28 itu 450 gram. Nah, tekanan udara bola itu diukur itu 0,6 sampai 1,1 atmosfer diukur dengan barometer. Nah, untuk khususnya itu untuk wasit itu sebelum melakukan pertandingan ya, benar itu mengukur dengan tekanan bola tersebut menggunakan alat yaitu barometer. Nah, karena itu untuk sarananya teman-teman, prasarananya, nah itu di dalam itu seperti stadion itu ya teman-teman, ada untuk ruangan wasit, lampu stadion, terus ruang ganti, bench pemain, dan untuk tim medis juga teman-teman. Nah, itu untuk tentang area lapangan itu sangat vital dan itu harus diperhatikan juga. Jadi kita harus mengetahui semua yang ada di situ. Dan selanjutnya di sini untuk sarananya sudah saya sebutkan tadi seperti bola, fluid, sepatu, shin guard, jersey itu juga sangat menunjang. Tanpa itu juga tidak bisa digunakan. Nah, sarana dan prasarana ini sama-sama sangat penting teman-teman, dimana untuk menjadikan olahraga sepak bola ini sukses atau yang bagus itu semuanya itu harus saling berkaitan dengan sarana yang baik dan prasarana yang mendukung. Nah, selanjutnya kesimpulan. Sepak bola merupakan olahraga yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan latihan maupun pertandingan dapat berjalan dengan baik. Nah, dari sini kita dapat mengambil semuanya itu sarana dan prasarana itu tidak bisa dipisahkan karena sama-sama sangat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wa taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.